Mau acara nikahan, pulang umroh, sunatan. Kalau emang tuan rumah mengundang 5.000, ya 5.000 yang akan datang. Ya, tapi ini mungkin kan nggak dipahami sama masyarakat di luar Madura yang nggak biasa rame-rame, nggak biasa ikut pengajian gitu. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua kesalahpahaman dan tanda tanya yang belum terjawab. Bagi saya ini mirip sekali dengan cerita kedatangan Ustadz Somad di Madura yang akhirnya menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat Twitter. Ya karena kalau kita perhatikan di Twitter itu kan lagi trending, tangkap buzzer RP, tangkap si A si B karena sudah terbukti menyebarkan hoax. Ya karena kan sebelumnya muncul berita bahwa di Madura 200 santri Madura bersiap melakukan demonstrasi penolakan terhadap kedatangan Ustadz Somad. Dan berita ini kemudian disebarkan oleh banyak orang. Tapi fakta di lapangan ternyata demonstrasinya nggak ada, malah Ustadz Somad ini disambut dengan ribuan santri. Lalu para pendukung Ustadz Somad di Twitter itu beranggapan menyimpulkan bahwa orang yang menyebarkan berita penolakan ini adalah penyebar hoax. Ya meskipun saya nggak ikut-ikutan menyebarkan karena saya tahu itu mustahil dilakukan dan nggak mungkin terjadi gitu ya. Seperti yang saya sudah bahas di video sebelumnya. Tapi saya juga nggak setuju kalau kemudian itu dianggap sebagai hoax itu. Karena beritanya ada, laporannya ada, suratnya ada. Terkait laporan acara demonstrasi yang akan dilakukan oleh 200 santri di Sumeneb. Ada. Bahkan sudah ditentukan titiknya di depan Masjid Agung. Makanya kemudian kepolisian merespon dan melakukan pengamanan di lokasi yang sudah ditentukan. Jadi beritanya memang ada gitu, bukan hoax. Kalau ini kemudian dipermasalahkan dan dianggap hoax itu ya, maka yang pertama kali harus ditangkap ya polisi. Ya karena mereka yang pertama kali mengabarkan kepada media bahwa akan ada acara demonstrasi. Makanya kemudian mereka turun ke lapangan gitu. Lah yang nyebarin kan cuma nyebarin berita aja gitu. Jadi ini nggak hoax sama sekali. Tapi di sisi lain saya juga ngerti gitu karena kayaknya ini ada kesalahpahaman juga dari kubu yang tidak suka terhadap kedatangan Ustadz Somad gitu. Karena dalam banyak berita itu kan ada ilustrasi gambar seolah-olah demonya sudah berlangsung, sedang terjadi. Padahal itu baru pemberitahuan, baru rencana. Baru kirim surat ke kepolisian. Belum terjadi demonya. Dan yang namanya demo batal ya biasa gitu. Kan banyak tuh demo mahasiswa batal, demo 212 batal, banyak gitu. Biasa aja sebenarnya. Tapi ini kemudian dipermasalahkan karena ya kembali tadi, banyak kesalahpahaman gitu. Ya sama lah seperti ketika Pak Jokowi datang ke acara Projo kemarin gitu ya. Yang meminta kepada relawannya untuk ojo ke susu karena mungkin calon yang akan kita dukung ada di sini. Baru mungkin loh. Tapi kemudian sama relawan dianggap sudah pasti. Ya sama seperti ini gitu. Ini kan baru laporan, baru rencana. Tapi kemudian ditafsirkan seolah-olah sudah terjadi atau sedang berlangsung. Makanya kemudian muncul kesimpulan, Madura juga menolak sama seperti Singapura. Padahal baru muncul suratnya gitu, surat pemberitahuan. Demonya sih belum gitu. Dan dari berita ini kita bisa menyimpulkan bahwa memang sebenarnya ada kelompok masyarakat yang tidak suka, tidak setuju dengan kedatangan Ustadz Somad. Makanya kemudian laporannya ada, suratnya ada gitu, masuk ke kepolisian. Tapi bahwa kemudian demonstrasinya batal, itu mungkin dalam pendapat saya, itu karena masyarakat Sumeneb lebih menghargai pihak pesantren atau kiai-kiai yang sudah mengundang Ustadz Somad datang ke Sumeneb. Mereka mungkin nggak setuju, tapi lebih besar rasa hormat mereka kepada pihak pesantren, kepada pimpinan pesantrennya, yang memang selama ini ada bersama-sama masyarakat Sumeneb gitu. Kalau Ustadz Somadnya sih, ya nggak peduli mereka menganggapnya kan Ustadz Somad ini orang luar gitu. Tapi pihak pesantren, kiai-kiai, ini kan memang ada di tengah-tengah masyarakat selama berpuluh-puluh tahun selama ini. Jadi, ya meskipun mereka nggak setuju, ya udahlah, tahan diri gitu. Bukan malah tetap berdemonstrasi. Karena kalau tetap ngotot demonstrasi, itu artinya
itu artinya mereka nggak menghormati pihak pesantren atau kiai-kiai yang mengundang gitu. Nantinya ya nggak enak, ini bisa terjadi polarisasi yang cukup panjang. Makanya kemudian dibatalkan lah, ngalah lah, istilahnya kayak gitu. Tapi di sisi lain gitu ya, banyak orang juga, orang di luar Madura itu menyimpulkan seolah-olah Somad ini dihargai betul di Madura, dicintai betul oleh masyarakat Madura. Ya seperti yang saya bahas sebelumnya gitu, ini mau saya pertajam lagi. Sebenarnya di Madura, acara pengajian itu memang selalu rame gitu. Dan kalau kemudian ada ribuan santri yang menyambut kedatangan Ustadz Somad, ya karena memang Ustadz Somad datangnya ke pesantren. Kalau dia bikin acara di stadion, coba deh siapapun yang bikin acara, coba bikin IO dari Jakarta yang secanggih apapun gitu. Gak mungkin orang datang ke sana. Kalau nggak melibatkan santri-santri, nggak melibatkan kiai-kiai setempat, nggak akan ada orang mau datang gitu. Orang datang ke pesantren, datang ke pengajian Ustadz Somad itu karena mereka menghargai kiainya, menghargai pesantrennya. Dan bagi masyarakat Madura, ketika ada pengumuman dibuka untuk umum, itu maksudnya adalah undangan. Dan yang namanya undangan ya kita wajib hadir, kecuali berhalangan. Itu adat budaya dan ajaran agama Islam yang dipegang teguh oleh masyarakat Madura gitu. Nah selain itu untuk acara-acara yang ribuan orang yang menghadirkan ribuan santri gitu ya, ya sebenarnya itu biasa gitu. Gak usah pengajian deh. Ada tetangga saya tuh umroh, balik umroh itu disambut sama 5.000 orang. Dan itu sudah pasti gitu jumlahnya, karena sesuai dengan pengeluaran souvenir-souvenir yang mereka siapkan. Pulang umroh loh itu. Jadi mau bikin acara apapun di Madura, itu bisa dihadiri oleh ribuan orang tergantung kesiapan tuan rumahnya. Kalau tuan rumahnya mengundang 1.000, ya 1.000 yang akan datang. 2.000 malah, pasang-pasangan soalnya. Nah ini dalam konteks kedatangan Ustadz Somad di Madura, itu kan salah satu yang terbesar adalah beliau datang ke acara syukuran 70 tahun pesantren Al-Amin Perenduan. Dan emang acaranya besar, ya karena santrinya banyak. Ribuan santri bermukim di sana setiap hari gitu. Jadi mau kapanpun kalian datang, siapapun yang mau datang, mau presiden, bupati, siapapun. Kalau pimpinan sudah mengatakan kita kumpul, ya sudah semua santri kumpul tuh, ribuan. Jadi ini bukan karena karisma Ustadz Somadnya, karena masyarakat menghormati Ustadz Somad, enggak gitu. Enggak, pasti lebih banyak santrinya, lebih banyak alumninya yang lebih menghormati pimpinan pesantrennya. Bahwa kemudian ada masyarakat luar, masyarakat umum yang ngefans dengan Ustadz Somad atau sebagian alumni yang ngefans terhadap Ustadz Somad, ya sebagian aja gitu. Mayoritasnya pasti lebih menganggap atau menghormati pimpinan pesantrennya, makanya kemudian mereka datang. Mau siapapun yang diundang, kalau sudah pimpinan yang mengatakan kita datang, kita bikin acara, semua orang datang. Dan itu biasa gitu. Mau acara nikahan, pulang umroh, sunatan. Kalau emang tuan rumah mengundang 5.000, ya 5.000 yang akan datang. Ya, tapi ini mungkin kan nggak dipahami sama masyarakat di luar Madura yang nggak biasa rame-rame, nggak biasa ikut pengajian gitu. Nah di sisi lain saya juga punya temen ya, dulu sekelas di pesantren gitu. Tapi karena kami beda nasib, dia kemudian sekarang menjadi pimpinan pesantren di Sampang gitu, di sana. Ini saya pernah datang ke tempat dia ini, banyak santrinya gitu. Dan mereka semua hormat sekali. Padahal dulu dia tuh teman saya ini. Teman sekelas gitu. Ya, tapi karena sudah jadi kiai, ya saya hormat juga gitu. Untuk menghormati orang-orang di sekitarnya. Bukan karena saya merasa temannya terus kemudian nggak menganggap dia, enggak gitu. Nah inilah yang terjadi juga di kasus Ustadz Somad yang datang ke Madura ini gitu. Mayoritas orang lebih menghargai pimpinan pesantrennya gitu. Dan teman saya yang jadi kiai ini di Sampang yang juga sebagai pimpinan PAC Ansor kalau nggak salah gitu ya. Itu kalau beliau bikin acara, bikin pengajian itu ribuan orang juga yang datang. Ya karena kalau pesantren itu kan biasanya di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Itu kalau mereka pengumuman di masjid besok akan ada acara, silakan masyarakat yang nggak berhalangan silakan hadir. Ya mereka nggak usah diundang, itu langsung ikut semua. Gotong royongnya masih sangat-sangat tinggi gitu. Ada yang nyumbang daging, nyumbang minuman, nyumbang apalah gitu, snack, makanan gitu. Gotong royong. Itu yang terjadi di Madura. Dan mungkin memang ini
berbeda dengan di daerah-daerah lain. Makanya kemudian di Twitter itu kalau kita lihat, itu terjadi lagi kesalahpahaman seolah-olah masyarakat Madura ini menyambut kedatangan Ustadz Somad. Ya menyambut sih ada gitu. Tapi sekali lagi, lebih kepada mereka menghargai masyarakat ini, menghargai pesantren dan pimpinannya. Jadi bukan karena faktor Ustadz Somadnya. Jadi jelas ya, semua pertanyaan dan kesalahpahaman sudah terjawab ya. Ya, semoga ini menjawab banyak kesalahpahaman dan pertanyaan di kalangan teman-teman gitu yang menganggap bahwa Ustadz Somad ditinggikan derajatnya. Ya mungkin iya karena beliau datangnya ke pesantren. Kalau datangnya ke stadion yang bikin acara IO di Jakarta atau WO di lokal, siapa yang mau datang kalau masyarakat udah sibuk semua? Jadi saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.